Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber responden untuk proyek Pancasila. Nah, jadi di sini saya bersama dengan Saya mau Esa Pratama ya dari mana? dari Ahmad. Jadi di sini saya akan mewawancarai tanggapan saudara Cesin tentang pemindahan ibu kota negara. Nah, menurut kamu sendiri, apakah kamu setuju dengan pemindahan ibu kota negara? Saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Nah, kalau boleh tahu kenapa tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara? Karena cuma ngabisin uang pemerintah doang. Padahal lebih baik tuh gunakan yang hal yang lebih baik. Nggak guna. Nah, sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk saudara Cesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita di sini bersama salah satu mahasiswa Ahmed yang akan menjadi responden pada artikel yang akan dibuat oleh kelompok saya. Nah, di sini kita bersama dengan siapa, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Fitri Mawati dengan NIM A 02053 angkatan 22. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Teh Fitri. Apakah Anda setuju tentang perpindahan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur? Fitri, Kalau pendapat saya sih setuju. mungkin bisa dijelaskan kenapa kok Anda setuju? Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu menurut saya sangat efektif, di mana Kalimantan ini bertepatan di tengah-tengah Indonesia gitu. Ketika Bapak Presiden ingin ke luar kota atau keluar pulau itu lebih mudah dijangkau. Terus di mana di Kalimantan itu juga masih asri, nggak seperti di ibu kota sekarang di Jakarta padat banget kan. Nah, terus kesenjangan sosial di sana juga nggak separah di Jakarta. Pokoknya lebih plus di Kalimantan. Gitu. Baik, itu saja dari tanggapan responden kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Di sini saya bersama siapa namanya? Saya Jeng Pramesti Pudiarta dari Akademi Meteorologi Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mewawancarai Teh Ajeng tentang bagaimana responnya tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Nah, gimana tanggapan Anda tentang pemindahan ibu kota? Tanggapan saya sih, sebenarnya saya kurang setuju ya dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Selain kan tahu sendiri Indonesia itu dia udah kelilit hutang, bisa dibilang banyak gitu. Nah, jadi kenapa kita nggak fokus dulu ke tujuan dari Indonesia itu sendiri yang pertama dulu, daripada kita harus memindahkan ibu kota itu yang cenderung memakan banyak waktu, memakan banyak uang juga pasti. Jadi pasti kan kalau misal dipindahkan ibu kota ke kota yang baru lagi bakal semua prosesnya mulai dari nol lagi, mulai dari pemerintahan, segala ekosistemnya gitu. Ekonominya juga ya pastinya ya. Ya. Nah, sekian ini wawancara yang kami lakukan. Terima kasih banyak ya Teh Ajeng ya. Oke, baik, di sini saya bersama dengan salah satu mahasiswa Ahmed yang akan saya tanyai dan juga wawancarai mengenai pendapat dia mengenai pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Nah, di sini saya bersama siapa? Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Mendiasa, biasa dipanggil Pandi, dari Ahmed angkatan 22. Baik, Pandi. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, gimana kamu setuju nggak atau dengan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan? Kalau saya sangat setuju sekali dengan program pemerintah. Nah, kenapa tuh bisa setuju? Mungkin bisa diberikan alasannya. Kalau menurut pendapat saya sendiri mengenai pemindahan ibu kota itu, kita bisa melihat dari beberapa aspek ya. Mungkin dari berita juga yang beredar dan juga mungkin dari mengenai info dari gimana wilayah Jakarta ini nantinya
itu juga mungkin kita dapat dilihat, misalnya kita tahu sendiri bahwa mungkin berapa tahun ke depan menurut beberapa peneliti bahwa Jakarta mungkin akan tenggelam oleh laut atau gimana, atau lewat air tanah yang akan menutup kota Jakarta. Mungkin itu menjadi alasan saya tersendiri mengapa saya setuju dengan pemindahan ibu kota ini. Selain itu juga dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan juga itu memberikan seperti pemerataan perekonomian bagi seluruh daerah, bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi pulau-pulau lain juga seperti Pulau Kalimantan maupun di pulau-pulau lain di Indonesia juga bisa merasakan pemerataan pembangunan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fandi atas komentarnya. Dan itu tadi wawancara saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Pancasila, Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang tugas akhir tentang perspektif pemindahan ibu kota negara dalam nilai dan tujuan Pancasila. Nah, pada materi yang akan dibahas pada kelompok 6 ini akan membahas tentang perspektif pemindahan ibu kota terhadap nilai dan tujuan pada Pancasila. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya, Firmanda Azadiswaya dengan NIM 21. Selanjutnya ada Nopal Ramadhani dengan NIM 26. Yang ketiga ada Salma Natayasti Batalibu dengan NIM 55. Selanjutnya ada Chandra Setiamukti dengan NIM 61 dan yang terakhir ada Wiza Hanafaini dengan NIM 64. Pada presentasi kali ini, kelompok 6 akan membahas tentang isi bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga tentang hasil penelitian, yang keempat tentang pembahasan, yang kelima tentang kesimpulan, dan yang terakhir tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam cakupan materi yang akan dibahas. Nah, tidak menunggu waktu lama lagi, kita akan melakukan sesi presentasi yang dibagi kepada 6 subbab berikut. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pemindahan ibu kota negara yang awalnya di Jakarta kemudian dipindahkan ke Kalimantan dengan mengusung nama Nusantara. Hal tersebut tidak semata-mata dilakukan tanpa alasan, tetapi didasarkan dengan beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Kemudian, pemerataan pembangunan dan memudahkan pelayanan negara kepada para warga negaranya. Yang ketiga, mengubah mindset pertumbuhan dan pembangunan dari Java sentris ke Indonesia sentris. Kemudian, yang terakhir, yaitu memiliki ibu kota dengan konsep smart, seperti Smart City dan Eco Green City, demi meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional. Nah, latar belakang pemilihan topik kali ini yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menganalisis perspektif dari perpindahan ibu kota negara. Kedua, untuk mengedukasi lingkungan masyarakat terkait sisi positif dari perpindahan ibu kota negara yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Pancasila. Yang ketiga, untuk meluruskan isu-isu negatif pada pemahaman masyarakat mengenai perpindahan ibu kota negara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Alasan kami memilih metode tersebut didasarkan kepada adanya kesesuaian dengan tujuan penelitian yang menggambarkan tentang rencana pemindahan ibu kota. Sehingga dalam konteks penelitian ini, analisis mengenai alasan yang dijadikan dasar dalam rencana pemindahan ibu kota diuraikan dalam makna deskriptif berupa uraian naratif. Berikutnya,
ialah hasil penelitian. Berdasarkan dari grafik tersebut, didapatkan presentasi yang menyetujui pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 73%, dan 27%-nya tidak menyetujui. Mati nih, stop record. Udah stop record. Oh, di pause. Benar. Nah, jadi di sini terdapat beberapa hasil polling yang menunjukkan adanya pernyataan atau tanggapan dari beberapa responden yang kami ambil melalui media sosial yaitu Instagram. Pertama ada hasil polling pertama itu sekitar 64% yang menyetujui, kemudian di polling kedua ada 80% yang menyetujui, dan yang polling ketiga itu sekitar 56%. Nah, berdasarkan ketiga hasil polling tersebut, dapat diketahui bahwasanya mayoritas para responden tersebut setuju dengan agenda pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara. Namun, masih terdapat pula beberapa responden yang merasa kurang setuju dengan hal tersebut dikarenakan satu dan lain hal. Nah, di sini ada beberapa tanggapan dari responden yang menunjukkan pernyataan atau tanggapan mereka menyetujui dan juga tidak menyetujui dari pemindahan ibu kota negara. Pertama ada dari Blue Babies, yaitu yang menyampaikan bahwa ibu kota negara Jakarta itu sudah memiliki jumlah penduduk yang sudah over. Kemudian ada responden yang kedua yang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemindahan ibu kota hanya dapat pembasmian wilayah hijau saja. Nah, kemudian ada dari Aromanis yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota akan mendorong peningkatan pada sektor ekonomi, investasi, dan sumber daya manusia. Bentar, aku presentasi. Oke, untuk pembahasannya di sini, pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan strategis yang dapat memiliki dampak yang signifikan sejalan dengan nilai dan tujuan dari Pancasila. Yaitu yang pertama adalah pemindahan ibu kota dapat membantu wilayah yang sebelumnya kurang berkembang untuk mencapai kesetaraan wilayah yang berkaitan dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, pemindahan ibu kota dapat memperkuat persatuan dan kebinekaan setiap masyarakat. Nah, di sini pemerintah perlu memastikan bahwa pemindahan tersebut tidak menyebabkan konflik atau meningkatkan kesenjangan sosial budaya antar wilayah-wilayah di Indonesia, yang merupakan salah satu nilai sentral Pancasila ke-3. Untuk selanjutnya, dengan memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik, pemerintah dapat meningkatkan kinerja administratif dan pelayanan publik, membangun instansi yang kuat, serta memperkuat tata kelola yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan nilai Pancasila sila keempat, yaitu tentang demokrasi. Nah, selanjutnya, pemindahan ibu kota berpotensi mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan dapat meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan layanan publik bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima tentang keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan dan juga berdasarkan data-data yang ada, di sini kita dapat menyimpulkan kesimpulan dari proyek ini yaitu dalam nilai dan tujuan Pancasila dengan adanya pemindahan ibu kota negara dirasa harus tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi publik, dan perlindungan lingkungan yang sejalan dengan cita-cita negara demi mewujudkan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Ada referensi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kurang lebih itu presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Atas perhatiannya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.